Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Indonesia sendiri dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Indonesia juga terkenal dengan negara maritim, karena Indonesia juga memiliki banyak potensi kekayaan maritim yang sangat besar. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan, sehingga selain kekayaan sumber daya alam di darat, Indonesia juga terkenal dengan kekayaan lautnya. Sebelum kita mempelajari tentang sumber daya alam Indonesia, patutlah kita mengerti pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Segala sesuatu, apapun itu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kehidupan manusia, dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia dilihat dalam beragam bentuk, yaitu air, tanah, udara, batuan, hutan, dan bahan tambang. Akan tetapi pada pertemuan kali ini kita akan membatasi, yaitu pembahasan mengenai sumber daya alam Indonesia, yaitu pada hutan dan bahan tambang saja. Potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Hutan-hutan yang ada di Indonesia dapat ditemukan di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan banyak diantaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia saja. Hasil hutan sendiri sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Di hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Sebagai sumber kayu, setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Secara umum, jenis-jenis kayu dan sebarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kayu keruing, meranti, agatis. Yang kedua kayu jati, ada kayu rotan, ada kayu cendana, dan kayu rasamala. Selanjutnya ada potensi sumber daya tambang. Di Indonesia sendiri merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Banyaknya tambang ini mampu menghasilkan devisa bagi Indonesia itu sendiri. Selanjutnya ada minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Cadangan minyak bumi di Indonesia saat ini terus berkurang seiring pengambilan atau eksploitasi yang terus-menerus dilakukan. Next ada batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Batu bara sendiri digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan dan dapat digunakan untuk pembangkit listrik, rumah tangga, dan keperluan industri lainnya. Batu bara dapat dijumpai di sejumlah pulau, yaitu Kalimantan dan Sumatera. Selanjutnya ada bauksit. Bauksit sendiri adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit sendiri bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metal energi. Bauksit sendiri ditambang di daerah Kepulauan Riau atau Kepulauan Bintang dan Kalimantan Barat atau Singkawang.
Selanjutnya ada pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas pertambangan pasir besi dapat ditemukan di daerah Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Lampung, Pegunungan Verbek, Sulawesi Selatan, dan Pulau Serbuku, Kalimantan Selatan. Dan yang terakhir yaitu ada emas. Emas sendiri umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, ikan, dan lain-lain. Sumber daya tersebut dikenal dengan sumber daya pesisir. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan itu tersendiri. Next ada hutan mangrove. Selain ikan, kekayaan laut Indonesia juga berada di wilayah pesisir berupa hutan mangrove, rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Hutan mangrove adalah hutan bakau dengan tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Next ada terumbu karang. Selain memiliki hutan bakau dan perikanan, terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kelautan Indonesia. Terumbu karang adalah terumbu batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur, di mana sebagian besar dihasilkan dari koral atau yang disebut dengan binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Dan keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut Indonesia juga yang tertinggi di dunia. Terumbu karang memiliki banyak manfaat, baik manfaat yang bersifat ekonomis, ekologis maupun sosial ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dinamika penduduk Indonesia. Indonesia sendiri adalah negara kepulauan yang potensi sumber daya manusianya juga sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, yang biasa disebut natalitas, lalu kematian yang disebut mortalitas, dan perpindahan yang disebut dengan migrasi. Jumlah penduduk yang besar ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah. Selanjutnya ada persebaran penduduk. Persebaran penduduk atau distribusi penduduk adalah bentuk persebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidaknya? Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Karena wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, baik sumber daya fisik maupun manusia, akan cenderung dipadati oleh penduduk. Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan sendiri bagi pelaksana pembangunan, khususnya pemerintah. Karena itu, perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang, sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan dengan optimal.
Pulau Jawa sendiri adalah daerah yang sangat subur dan telah lama berkembang dengan pertanian tradisional. Lokasi Pulau Jawa yang sebagian besar wilayahnya mudah terjangkau menjadi salah satu penyebab persebaran penduduk di Pulau Jawa terus terjadi. Selain itu, Pulau Jawa juga merupakan pusat perkembangan politik pada masa pengaruh Hindu-Buddha. Selanjutnya ada komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya ada pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mengurangi pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut dengan faktor non-alami. Selain itu, di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan, yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Dan yang terakhir mengenai keragaman etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa sering juga disebut dengan etnik. Ciri-ciri suku bangsa memiliki kesamaan budaya, bahasa, adat istiadat, dan nenek moyang. Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sangat beragam. Keragaman tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas. Keragaman budaya tersebut dapat diketahui melalui bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, dan sebagainya. Berikut adalah contoh beberapa dari rumah adat yang ada di Indonesia. Berikut beberapa contoh dari tarian adat yang ada di beberapa daerah. Berikut juga contoh dari beberapa pakaian adat yang ada di Indonesia. Baik, sekian materi untuk kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita jumpa di materi selanjutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.